Shalom, salam damai. Kita baca Mazmur 37 dengan judul Kebahagiaan Orang Fasik Semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput, mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon.
Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikian Mazmur Daud. Saya garis bawahi dan saya beri warna yang beda. Yang saya ingin garis bawahi, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jadi kalau ada orang berbuat jahat pada kita, jangan marah. Ya, memang ini teori ya, melaksanakannya tidak gampang ya. Ketika kita dirugikan, kita refleks, spontan, otomatis ya, marah ya. Itu suatu naluri ya. Tapi justru di sini ya, kita harus dituntut untuk bisa bersikap dan berkarakter yang beda dengan binatang ya. Binatang itu spontan ya, nggak pakai mikir-mikir lagi ya. Ketika disakiti, binatang itu akan spontan melawan. Kita jangan seperti binatang ya. Kita manusia, ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kita mengampuni orang yang berbuat jahat. Bukan berarti tidak ada tuntutan hukum ya. Kita tetap punya aturan hukum di dunia ini ya. Kalau enggak nanti orang jahat tuh seenaknya aja ya. Seenak aja merampok, merusak, tanpa ada konsekuensi hukum ya, tanpa dihukum. Bukan berarti kita lalu tidak menghukum. Ya, kita tetap melaporkan, tapi jangan marah ya. Sebab marah itu nanti ujung-ujungnya bisa kita buat kesalahan ya. Karena kita mungkin tidak tahu secara persis ya, situasinya. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang ya. Orang yang curang kan kadang menang ya. Nyolong nih, curangnya artinya nyolong ya. Orang yang kita nggak usah iri hati pada orang yang nyolong dan bebas ya. Ada tuh orang yang nyolong dan bebas tidak ketangkap ya. Atau orang yang curang ya, yang berkompetisi tidak dengan fair misalnya ya. Jadi gak usah iri hati ya. Wah, ternyata dia pintar ya, ternyata dia mencuri atau tidak jujur. Dia pintar tapi bukan pintar ya. Dia lulus ujian tetapi dia nyolong. Dia mengutip atau melirik hasil tes dari orang lain. Ya, itu istilahnya curang ya. Terus dia lulus ya. Ya udah, nggak usah iri hati ya. Nanti kan terbukti oleh keadaan ya. Ketika dia harus berhadapan dengan realitas, ternyata dia tidak memiliki pengetahuan yang dibutuhkan. Berhentilah marah, tinggalkan panas hati itu. Ini dia ini, tadi yang saya ingin garis bawahi. Kenapa jangan marah? Karena dengan marah itu bisa membawa kita kepada kejahatan ya. Marah itu kan orang bisa lalu mukul. Ketika kita mukul orang bisa fatal kan. Makanya hati-hati ya. Kita mungkin dirugikan ya, tapi ya semaksimal mungkin kita coba kendalikan ya.
Jangan kita dikendalikan oleh hawa nafsu marah, tapi kita kendalikan hawa marah kita itu, kita kendalikan. Kita harus bersikap yang pas. Ya memang itu teori ya. Mempraktekannya sering susah. Memang susah. Tapi itulah, kita dituntut untuk usaha. Ini yang disebut dengan mikul salib. Mikul salib itu susah, gak enak. Siapa yang mau susah? Siapa yang mau susah ya? Siapa yang mau dirugikan? Maunya kan untung terus, gak mau rugi, gak mau disakiti. Kalau disakiti marah, kalau dirugikan marah, kalau diolok-olok marah, kalau dipotong marah, kalau disalib marah. Maunya minta dihormati ya, tetapi tidak mau menghormati orang lain. Jadi jangan marah, tinggalkan panas hati itu. Ini benar, ini benar, ini sebab marah itu sendiri merugikan diri kita sendiri kok. Kita jadi tidak tenang, tidak damai. Panas, hati yang panas itu merugikan diri sendiri. Musuh kita mungkin senang-senang aja, ketawa-ketawa ya. Kita panas ya, gak ada gunanya. Kita sendiri yang sudah dirugikan, lalu kita masih harus menanggung rasa panas di hati, itu ruginya 2 kali. Jadi kalau sudah dirugikan, ya sudah ya. Di sini pentingnya mengampuni ya, supaya kita bisa hidup terus, jalan terus, move on, bisa menghasilkan lagi buah-buah yang bagus, yang baik. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Ini dia kan. Kadang-kadang kan kita juga suka menemui orang seperti ini. Orang bilangnya minjam, tapi nggak dikembalikan. Pinjam uang 500.000, mula-mula dikembalikan ya, kembalikan 500.000. Terus yang kedua pinjam lagi lebih banyak, 1 juta. Yang pertama dikembalikan, yang kedua tidak dikembalikan. Dia untung 1 juta ya. Jadi mungkin pinjam pertama dikembalikan supaya kita percaya ya, bahwa dia bisa dipercaya. Jadinya kita memberi dia uang lebih banyak, meminjamkan lebih banyak. Tapi ternyata tidak dikembalikan. Ya itulah. Ya sudah, orang seperti itu di blacklist ya, ke depannya nggak dikasih lagi. Bahkan nanti kalau ingin minjem orang lain kita kasih tahu, jangan pinjamkan orang itu suka bohongi ya. Kalau minjam itu nggak kembalikan. Namanya meminjam itu kembalikan. Namanya utang itu meminjam itu utang. Utang itu harus dikembalikan ya. Kalau nggak mau kembalikan, coba minta. Minta itu nggak harus dikembalikan ya. Minta kok. Minta artinya gratis ya. Tapi ya bisa diberi, bisa enggak ya. Artinya itu kan donasi, sumbangan ya. Nggak ada sumbangan yang harus dikembalikan ya. Sumbangan itu gratis ya. Oh, bukan gratis, itu namanya pinjaman, harus dikembalikan, itu meminjam. Jadi yang meminjam tapi tidak mengembalikan kembali, itu namanya orang fasik ya. Orang yang nggak tahu diri. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi orang benar pun kadang mengalami hal-hal atau mengalami musibah ya. Tapi janganlah khawatir, sebab Tuhan menolong kita. Tuhan menopang tangan kita sehingga kita tidak sampai jatuh tertimpa tangga, jatuh gedebek, tergeletak, terkapar. Ya jatuh tapi langsung bisa berdiri kembali. Itu ciri dari orang yang ditopang oleh Tuhan. Sebab orang yang demikian berkenan kepadanya, berkenan kepada Tuhan. Jadi maka itu kita harus
hidup berkenan kepada Tuhan. Ya memang nggak gampang. Ya saya juga harus mempraktekkan itu ya. Semua orang ya. Itu namanya mikul salib. Mikul salib itu nggak gampang. Tapi kalau rajin, itu terasa ringan. Sebab kita rajin mikul. Jadi kita jadi terbiasa mikul. Itu jadi kuat. Otot-otot kita kuat. Itu juga jiwa kita kalau rajin mikul salib, itu jiwa kita jadi kuat. Kuat menanggung beban hidup. Jadi beban hidup tuh apa sih ya? Saya bisa menanggungnya ya. Ya memang ada beban hidup, tapi saya kuat dan saya bisa melaluinya. Itu bedanya ya. Bedanya orang yang tidak rajin mikul salibnya. Itulah orang-orang yang hidupnya tidak atau kurang berkenan kepada Tuhan. Orang-orang seperti itu kalau jatuh bisa terjerembab, tergeletak ya, tertimpa tangga. Sebab Tuhan tidak menopang tangannya. Makanya berkenanlah, hiduplah berkenan kepada Tuhan, supaya Tuhan menopang tangan kita. Kalaupun kita harus melewati bencana, kita tidak sampai jatuh tergeletaknya. Kita bisa jatuh tapi cepat bangun lagi, sebab Tuhan menolong kita. Orang yang suka damai akan ada masa depan. Ya benar ya. Orang yang sukanya ribut itu kemana-mana ribut. Mana-mana ributnya. Beda kalau orang yang memang hidupnya benar ya. Ketika ia ditempatkan di tempat yang korup, ya dia harus menjadi terang ya. Terang itu menyakiti orang-orang yang gelap ya. Tapi bukan berarti dia tidak mau damai ya. Dia orang benar, yang hidup secara benar ya. Tapi orang-orang sekitarnya korup, jadinya ya ribut juga ya. Tapi itu beda dengan orang yang tidak suka damai ya. Kemana-mana memang suka berkelahi ya. Itu udah beda lagi. Itu orang yang gak suka damai ya. Orang yang suka perang ya. Contohnya Israel ini ya. Israel itu memang tinggalnya di tanah Kanaan situ ya. Ya dahulu ratus-ratus tahun lalu, karena Israel itu diserak-serakkan Tuhan, karena waktu itu dulu tuh Israel itu juga bersalah ya. Itulah kalau orang yang bersalah tidak mengikuti, tidak berkenan kepada Tuhan, itu tidak ditopang Tuhan ya, akhirnya diserak-serakkan. Tetapi Tuhan Maha Kasih, Maha Baik, Ia kembali mengumpulkan Israel ya, dikumpulkan ke tanah terjanjinya itu yang di Kanaan, di Israel sekarang ini. Itulah yang memang miliknya Israel ya. Tuhan yang memberi. Kalau Tuhan yang memberi, siapa yang mau menolak? Nah, orang-orang sekitarnya itu senang memusuhi Israel. Mereka tidak mau damai, tidak suka damai dengan Israel. Makanya mereka tidak ada masa depan ya. Masa depannya adalah kacau, kekacauan ya. Pembunuhan, perang, kehancuran. Lihat itu Gaza sekarang ini hancur. Itulah karena mereka tidak suka damai ya. Memulai menghancurkan, membunuh orang Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu ya. Sampai sekarang nih hari yang ke sekian ini, ke 200, itu masih ada 130 sandera yang belum dilepaskan ya. Itulah sandera dari Israel ya, yang disandera oleh Hamas ya. Hamas itu kelompok yang tidak suka damai, makanya tidak terjadi damai di Timur Tengah itu ya. Tidak ada masa depan bagi orang-orang seperti itu ya. Hidupnya penuh dengan perang aja, memerangi orang ya. Itulah. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan Mazmur berikutnya, yaitu Mazmur 38. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.